Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tiga aplikasi yang sudah dipakai dari awal praktikum sistem informasi multimedia. Yaitu ada tiga, yaitu Fantamorph, Audacity, sama Camtasia. Ya. Oke, jadi dari awal ya. Sabar. Oh ya, pertama perkenalkan saya Muhammad Ryan Fatoni, NPM 39. Oke, yang pertama itu Fantamorph. Nah, jadi Fantamorph ini itu apa sih? Fantamorph itu merupakan software yang digunakan untuk membuat gambar morphing. Jadi apa sih gambar morphing? Gambar morphing itu pokoknya morph itu kan kalau dari suku katanya ya, secara etimologi gitu ya. Morph itu kan form ya, morfologi atau bentuk gitu. Nah, jadi gambar morph itu gambar yang berbentuk, cuma bentuknya itu ntar dia berubah gitu. Nah, si editor ini juga dibilang di dalam itu ada efek animasi yang cukup canggih. Gitu. Nah, si Phantom Lab ini tergolong sebagai sebuah editor gambar, atau juga bisa dibilang sebagai multimedia gitu. Nah, kayak gitu sih kurang lebih ya mengenai Phantom Lab. Nah, gimana sih cara tools-toolsnya ya? Biar kita jelas, saya import gambar dulu deh. Import gambar ya. Oh iya, ini ada foto Fania nih ya, tapi jangan salah paham ya. Tuh, waktu itu dia pengen daftar Konin Invest, terus minta saya yang bikinin akunnya. Udah cukup begitu doang. Oke. Nah, ini kan foto sama ya. Pertama kita bedah satu-satu dulu deh. Ini ya, ini buat kursor gitu, buat ngedit. Ini ada tulisannya juga sih sebenarnya, edit dots gitu. Jadi dotsnya digeser-geser gitu. Nah, di sini tuh apa, ini auto add corresponding dots. Jadi kayak kita nambahin dots. Ya udah dia nambah gitu ntar. Nah, terus ini yang lampu yang di sini tuh buat apa nih? Auto jump. Nah, maksudnya apa? Jadi tadi sebenarnya kalau merhatiin mah kelihatan. Ini langsung ke kanan tuh, kursornya langsung pindah ke kanan. Jadi biar lebih cepat aja sih sebenarnya gitu ya. Terus kalau ini ya buat ngilangin dotsnya, hilang. Nah, habis itu ini tuh ya, ini dot mode, yang ini satu lagi line. Yang ini tuh kalau misalnya nggak terlalu spesifik gitu ya, misalnya kayak ini kan muka, salah ini dulu. Nah tuh. Ini nih, nah kalau pakai dot mode nih saya juga belum pernah nih ngerasain begini. Ini berarti aku hilangin dulu tuh si corresponding auto jamnya itu. Nah, jadi dia tetap di sini kayak gitu ya. Adalah kayak gitu. Nah, habis itu saya udah beres nih, udahin. Nah, saya udah ya. Habis itu ini si toolsnya nih, ini ya buat ngezoom. Nah, buset, ngezoom bener ini komuk. Ya udah, mundur dulu. Dah. Habis itu ini pen, ini buat digerak-gerakin gitu. Set. Nah, paling kayak gitu sih. Ini apa ya, lupa lagi. Mohon maaf ya, kurang tahu ini buat apa. Tapi ya udah sih kayak gitu doang ya. Habis itu ya udah, kalau misalnya udah beres mah tinggal di play aja. Nah, harusnya kalau kita bener mantar ya dia shape shift gitu dari muka saya ke muka siapa gitu, abang orang gitu. Oke, mungkin sekian untuk Fantamorph. Jadi intinya Fantamorph adalah software yang dipakai untuk pembuatan gambar yang morphing dari gambar satu ke gambar lain gitu, perubahan morfologi, perubahan bentuk, form gitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang favorit saya nih. Saya belum pernah sesenang ini dikasih tugas kuliah nih. Pas dapat Audacity ini kayak
sampai terlarut-larut gitu sih ngerjainnya. Nah, jadi untuk Audacity pertama kita jelasin dulu toolsnya satu-satu lah ya. Di sini itu ada pause ya, ini udah pada tahu lah pasti kan, suka bikin TikTok misalnya kan. Ya pause, habis itu ada play, ada stop, ini untuk mulai dari awal, ini untuk ganti, untuk kayak langsung habis gitu. Habis ini buat generate apa sih? Record. Terus ini buat looping. Kalau looping tuh jadi ntar misalnya kita klik, itu ntar dia ada kayak dua gitu, bisa buat jadi batas gitu. Ntar dia bakal ngelooping di situ. Set, ngulang-ngulang aja. Cuma pas saya lagi bikin track ini sih saya agak bingung ya penggunaannya. Habis ngulang-ngulang udah aja bingung gitu. Jadi dia hapus-hapusin doang. Habis di sini ada selection tool. Selection ini buat ya milih ininya ya. Milih. Habis itu envelope tool. Envelope ini buat nge-adjust volume ya. Habis itu ada nge-zoom. Nge-zoom ini juga gunanya untuk ngelihat perintilan yang kecil banget nih. Oke, misalnya emang kita mau teliti itu ya pendengarannya. Nah, sampai kayak begini gitu tampilannya ntar. Tuh, kan ada kayak kecil-kecil gitu ya. Nah, itu bisa kita tarik-tarikin tuh. Nah, tarik-tarikinnya pakai apa? Pakai draw tool. Aduh, harusnya tadi demoin dulu ya. Udah enggak usah lah. Tadi itu kan udah kecil-kecil tuh. Nah, itu kalau ditarik tuh jadi draw jadi naik gitu volumenya. Bentar. Di sini multi tool, kurang paham ya. Ngekat biasa ya. Nah, cuma sebenarnya gimana ya? Saya selama pengerjaan ini sih nggak ada kayak make ngeklik gini ya. Kayak ya udah kayak CTRL-C, CTRL-V, abis itu kalau misalnya pengen ngekat ya delete gitu, mencet di blok tracknya kayak misalnya gini. Aduh, sorry. Ini udah yang ini aja. Nih maaf ya, emang laptopnya udah rada-rada lemot banget, geser-geser. Ya, misalnya begini, saya ini ambil, kita copy CTRL-C, CTRL-V, dah. Terus kalau misalnya ternyata cuma segini doang yang dibutuhin, ya udah delete, mencet di blok, habis itu klik delete. Habis itu kalau misalnya di sini mau di split biar jadi bagi dua, nggak mau dibuang takutnya masih kepake, dah di split, tinggal klik kanan cari opsi buat nge-split. Terus kalau ternyata nggak dipakai, ya udah klik delete, gitu-gitu aja sih sebenarnya kalau saya mah ya. Nah, di sini juga ada playback gitu, playback speed. Ada pusing, sabar, mute dulu. Nah, ini udah dari awal ya. Wah, ini nge-lag-nya nice. Dah. Ya pokoknya intinya kalau si playback ini kan dia playback speed. Ini bisa kita atur gitu. Jadi bisa kayak jadi suara chipmunk. Nah, cuman kalau pengen diaktif, nge-play-nya jangan dari sini. Nge-play dari sini kliknya. Tadi jadi yang ya tergantung yang kita mainin gitu. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada untuk gimana sih buat nambahin track baru. Nah, kenapa saya pakai track per layer ini ya juga karena awal pertama bikin tuh nggak pakai track gitu kan. Jadi bikin ya udah 3 aja begini, 3 deret kan lagunya. Terus yang dibutuhin dipotong, disambungin di satu track. Pokoknya awalnya tuh sejam pertama saya ngerjain. Nah, itu bete sendiri karena susah banget gitu ngepasinnya. Nah, akhirnya saya ngide aja lah. Nggak ngide juga sih, ngeliat tutorial gitu ya. Nah, ternyata di tutorial tuh pada pakai track ini, add new track. Ternyata benar lebih gampang, dan lagu-lagu yang fullnya ya kita taruh aja gitu. Siapa tahu ada inspirasi, jadi tinggal ambil aja. Ya kayak gitu caranya ya, add new terus stereo track, langsung nambah sendiri. Nah, habis itu juga kita bisa nambahin efek-efek. Nah, banyak banget efeknya juga, keren-keren sih ya. Ya cuman yang saya udah cobain yang saya paham cuma paling kan echo ini, jadi lebih ngedengung. Habis itu ada fade in fade out buat transisinya biar lebih smooth gitu. Yang kayak gitu ya. Apalagi di aplikasi ini volume buat record, satu volume buat apa nih, playback volume.
Nah, berarti buat dengerin nih. Terus di sini ada mute, perlu dijelasin nggak ya? Tapi ya udahlah, biar ngeri. Ada mute kan. Jadi misalnya ini kan, ya ini karena ini cuman bahan gitu, yang atas ini cuman bahan, makanya kalau pas lagi di play itu dia di mute yang bahan-bahannya mah. Kayak gitu. Habis itu di sini ada gainnya. Kalau di gitar tuh kalau gain itu makin tinggi ya makin apa ya, makin kasar gitu. Gimana ya? Kayak berarti kayak distortion dah. Kayak makin mereng gitu, makin garing kalau karena anak gitar mah. Gitu. Jadi cuman kalau pas saya cobain di sini di gainnya dinaikin jadi nggak enak, pecah gitu di speakernya. Oke, udah paling kayak gitu sih untuk aplikasi yang kedua, Audacity. Nice, makasih udah dikenalin teh sama aplikasi ini. Terus yang terakhir ya Camtasia. Nah ini kurang paham sih kalau nggak kurang paham sih, paham banget dah. Cuman ini belum sempat explore gitu karena kemarin tuh lupa kalau ada tugas ini, ya makanya jadi asal cepet aja kemarin kerjain itu. Palingan yang saya gunain fitur di sini tuh ya kayak pertama nih misalnya animasi, ya pastilah ya ini buat pertama-tama aja tuh kan udah keren banget. Anjas. Nah, ya udah keren. Nah, terus juga nih saya pakai efek ini nih apa? Orangnya sayanya naik turun. Aduh. Dah kan. Itu tuh di mana ya? Aduh, lupa dah. Behavior apa coba? Iya di sini behavior. Ditaruh di camnya nih, cara gunain efek itu ditaruh di sini. Taruh sini, ntar dia jot-jotan gitu. Jot-jotan gitu. Ya sebenarnya ini mah aplikasi yang gimana ya? Ya kayak editor video pada umumnya sih. Cuman dia lebih lengkap sih menurut saya. Cuman ya gitulah. Ngapa cuman mulu ya? Udah lanjut. Nah, di sini ada voice narration. Ini bisa jadi buat ngedub gitu. Bisa kita udah punya videonya, terus kita ngedubbing lagi gitu ulang. Nah, habis itu ada kursor efek. Nah, ini saya juga pakai kursor efek. Jadi ada highlightnya gitu kalau merhatiin mah. Ini di videonya. Tuh kan kursornya. Ada kuning-kuningnya. Ya kuning kali ya. Iya. Nah, habis itu transisi udah dijelasin tadi, habis itu voice narration, audio effect. Nah, di sini ada tools-toolsnya juga nih, biasa ya cut. Untuk nge-cut nih misalnya ada yang mau dipotong. Habis itu di sini juga ada apa nih? Copy paste, CTRL C, CTRL V, terus nge-split. Kalau di sini langsung aja pencet S kan, kalau tadi di Audacity mas saya pakai klik kanan terus split track gitu ya. Nah, kalau ini mah langsung aja pencet S gitu. Terus juga bisa kita shift M, ada marker. Nah, tuh marker. Nah, jadi kayak buat nandain lah, misalnya ini kan projectnya mah ini mah kan nggak perlu banyak edit gitu ya. Jadi nggak terlalu berasa. Cuma kalau yang videonya panjang dan kompleks gitu, mungkin marker ini lebih efektif gitu rasanya. Habis ada marker juga ada add apa nih? Kita klik kanan tuh ada itu di PPT yang ini nih, extend frame. Extend frame ini jadi ya udah kita tinggal klik aja extend frame. Sesuai kan, misalnya di sini kita extend, berarti ntar di sini yang nambahnya nih waktunya nih ya udah nambah berapa detik gitu, kayak gitu doang sih. Nah, kalau kedua video gini kerasa, tadi tuh saya udah coba extend, habis itu jadi nggak sinkron yang di layar sama yang sayanya, yang video muka saya. Misalnya yang di layar mas suara udah lagi di saya mah lagi udah ngetik tapi di video masih ngomong gitu, kayak gitu sih. Nah, habis itu ada apa lagi ya? Waduh, annotation nih nggak make, transition make, udah pengen dipakai itu. Terus habis itu ada lagi ini biasa nih ya, zoom in. Bukan. Oh ya, dia nge-zoom timeline-nya.
Oh iya, ini tuh timeline ya, biasa ya kalau di editor video tuh pas ada kayak gini untuk kita editing, motong-motong, split dan kawan-kawannya gitu. Terus apa lagi ya? Terus tadi tuh, oh iya, add clip speed. Nah, add clip speed di sini juga ada. Nah, saya nggak paham ya, namanya add clip speed. Cuman sebenarnya penggunaannya tuh kurang ngerti sih. Tiba-tiba dia cuman ngubah jadi ada drifting, jump fall, terus jadi kayak yang saya tangkap malah jadi dia tuh kayak cuman ngeluarin efek-efek apa aja yang udah ditaruh di track ini gitu, kayak misalnya ini, jadi kita bisa ngedit ininya gitu, si add clip speed itu. Jadi kayak mau bouncing misalnya jump fallnya mau bouncing berapa banyak gitu-gitu, during and in apa pas di out, kayak gitu sih. Oke, kita CTRL-Z aja. Nah kalau misalnya ada salah-salah CTRL-Z aja gitu ya. Ini kenapa nggak bisa CTRL-Z nih? Tolong lah. Nah, so. Udah. Cukup. Lah, kok jadi nggak jot-jotan deh? Oh, nggak bisa nih, sabar nih. Nggak keren jadi. Dah, dong. Dah, ya kan. Kayak gitu lah ya. Habis itu apa lagi sih? Voice narration, audio effect. Nah, audio effect ini juga saya nggak pakai sih tapi ya. Ya lumayan lah, lumayan ada gitu. Ya jadi efek suara gitu loh. Nah, terus ya udah paling kayak gitu sih ya. Jadi kesimpulannya Camtasia itu ya aplikasi yang membantu kita untuk membuat sebuah project video, juga perbagus, mempercantik, editing lah intinya gitu ya. Oke, mungkin sekian, udah 17 menit juga ya, udah lumayan lama ya. Saya malah jadi doyan ngomong. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh.